warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khaliluhu wa safiyuhu min khalqihi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina wa syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadirin wal hadirat, Bapak, Ibu, kaum muslimin wal muslimat jemaah maghrib yang insyaallah senantiasa mendapatkan karunia dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali pada malam hari ini kita senantiasa memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih menetapkan dalam diri kita begitu banyak nikmat-nikmatnya, baik nikmat-nikmat yang berkaitan dengan urusan-urusan dunia kita, begitu juga dengan nikmat-nikmat yang berkaitan dengan agama kita, yang tentunya ini adalah nikmat yang terbesar bagi seorang hamba ketika Allah Subhanahu wa taala meneguhkan hati kita untuk senantiasa berada di atas ketaatan kepadanya. Apalagi kalau bisa istiqomah di atas ketaatan tersebut, maka itu merupakan bentuk pemuliaan, karomah yang paling agung diberikan oleh Allah kepada seorang hamba. Sebagaimana seorang ulama Syekhul Islam Ibnu Taimiyah pernah mengatakan, a'zamul karamat alladhi u'tiya li 'abdin al-istiqamatu ala ta'atillah. Bahwasanya karomah yang paling agung yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba adalah istiqamah di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah bentuk kemuliaan yang paling agung yang tidak semua orang bisa mendapatkannya, namanya istiqamah di atas ketaatan itu. Kemudian salawat dan salam juga senantiasa dicurahkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat yang mulia, para tabi'in dan atba'ut tabi'in, serta seluruh generasi daripada umat ini yang senantiasa berupaya untuk meniti jalan para pendahulu dari umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bertamasuk atau berpegang teguh dengan agama ajaran yang beliau bawa, ya, untuk rahmat bagi seluruh manusia di permukaan bumi ini. Jemaah sekalian, insyaallah pada malam hari ini kembali kita lanjutkan pembahasan kita terkait dengan pembahasan tentang salat, ya. Di pertemuan yang lalu atau 2 pekan yang lalu, ya, terkait dengan pembahasan salat ini kita sudah menyelesaikan pembahasan tentang sujud tilawah. Ya, saya sebutkan dalam agama kita ini ada 4 sujud atau 4 jenis sujud yang disyariatkan. Yang pertama, sujud dalam salat kita secara umum. Yang kedua adalah sujud tilawah, ketika kita mendapatkan ayat sajdah di dalam Al-Quran, baik dalam salat maupun di luar salat. Yang ketiga adalah sujud syukur, ya, ketika mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang dianggap luar biasa. Kemudian yang keempat adalah sujud sahwi. Nah, kita sudah bahas ini yang sujud tilawahnya. Sujud dalam salat juga kita sudah bahas ketika membahas tentang rukun-rukun salat. Insyaallah pada malam hari ini kita akan membahas tentang sujud syukur.
Dan mungkin kita juga mulai memasuki pembahasan tentang sujud sahwi. Yang pertama, sujud syukur di sini disebutkan apa yang dimaksud dengan sujud syukur. Di dalam kitab Syarhul Minhaj wa Hasiyatu Al-Qalyubi disebutkan sujud syukri sajdatun yaf'aluha al-insanu 'inda hujumi ni'matin au indifa'i nikmatin. Sujud syukur adalah sujud yang dilakukan oleh manusia atau seorang hamba ketika kedatangan nikmat. Ya. Mendatangkan nikmat di sini adalah nikmat yang dianggap luar biasa, ya. Kalau nikmat yang biasa-biasa, maksudnya nikmat yang kita dapatkan dalam keseharian itu kan tidak disyariatkan untuk sujud karena kita kan sujud setiap saat. Ya. Tapi nikmat di sini adalah nikmat yang dianggap besar dalam kehidupan kita. Dan luar biasa. Au indifa'u nikmatin, atau ketika ada sesuatu keburukan yang terhindar dari kita. Ya, itu juga kita disyariatkan untuk melakukan sujud syukur. Jadi ada dua. Ya, di satu sisi kalau kita mendapatkan nikmat yang luar biasa, kita dianjurkan sujud syukur. Yang kedua, kalau ada suatu keburukan atau musibah yang besar yang akan menimpa diri kita atau keluarga kita, ya, atau harta benda kita dan yang lainnya, lalu keburukan tersebut tiba-tiba terangkat, hilang dari kita. Ini juga kita dianjurkan atau disunnahkan untuk sujud syukur. Adapun tentang pensyariatan daripada sujud syukur ini di dalam sebuah hadis, ya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Ka'ab bin Malik. Ya, hadis ini sangat panjang. Tapi di dalam hadis ini disebutkan annahu lamma ja'adhu al-bushra bi taubatillahi alaihi sajada. Ya. Bahwasanya Ka'ab bin Malik ini pada kisah perang Tabuk, ya kalau tidak salah, ya. Ka'ab bin Malik ini adalah salah satu di antara 3 sahabat yang tidak ikut berperang di perang Tabuk. Ya, kenapa? Karena waktu itu adalah musim panas. Ya, musim panas. Kemudian pada musim panas itu adalah masa-masanya orang Arab lagi mau panen kurma. Ya, mau panen. Nah, tapi 3 sahabat ini, salah satunya Ka'ab bin Malik ini mengatakan kepada Rasulullah SAW, silakan jalan dulu wahai Rasulullah, kami akan menyusul di belakangan. Nah, ternyata 3 sahabat mengatakan, akhirnya kami menunda menyusul. 1 hari kami mengatakan nanti besok baru kami menyusul. Kami masih bisa mendapatkan mereka. Hari kedua mengatakan nanti hari ketiga. Ya. Hari ketiga akhirnya mereka mengatakan sudah terlalu jauh untuk disusul. Nah, akhirnya mereka tidak jadi berangkat. Tapi mereka menceritakan bahwasanya memang ternyata yang tinggal di Madinah pada saat itu ternyata adalah orang yang terkenal dengan kemunafikannya. Orang-orang yang terkenal dengan kemunafikannya tidak mau ikut berjihad bersama Rasulullah SAW. Maka mereka merasa risih. Namun akhirnya ketika Rasulullah SAW pulang dari perang Tabuk, ketika menang terhadap orang Yahudi yang ketika itu memiliki benteng di Tabuk, maka Rasulullah SAW memanggil mereka dan mengatakan, kenapa kalian tidak ikut berperang?
Mereka tidak punya alasan ya untuk membenarkan sikapnya tidak ikut berperang. Akhirnya Rasul mengatakan, kalau begitu hukumanmu adalah diboikot sampai datang keputusan Allah Subhanahu wa taala. Diboikot. Jadi Ka'ab bin Malik ini dengan dua temannya lagi itu diboikot oleh Rasul dan para sahabat. Kalau tidak salah itu selama 40 hari. 1 bulan lebih. Diboikot di sini tidak ada yang mengajak bicara. Sampai-sampai salamnya pun tidak dijawab oleh para sahabat. Ya. Nah, sampai datang keputusan Allah Subhanahu wa taala menurunkan surah atau ayat dalam Al-Qur'an yang memberikan pemaafan kepada mereka bertiga. Nah, Ka'ab bin Malik ketika turun ayat ini, beliau langsung sujud syukur. Ya, sujud syukur. Nah, ini kisahnya secara singkat ya. Nah, disebutkan di sini bahwasanya ketika datang kabar gembira bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menerima taubat mereka, maka Ka'ab bin Malik langsung sujud syukur ketika itu. Ya, karena ini menunjukkan bahwasanya pemboikotan telah selesai. Ya, mereka kembali untuk bisa berinteraksi dengan sahabat yang lain sebagaimana biasa, termasuk dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam hadis juga disebutkan bahwasanya begitu banyak hadis-hadis yang meriwayatkan tentang sujud syukur Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai dikatakan lebih dari 12 sahabat yang meriwayatkan tentang sujud syukur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Bakrah yang dibawakan oleh Imam Abu Dawud, At-Tirmizi dan Ibnu Majah. Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza atahu amru sururin aw busyira bihi kharra sajidan syakiran lillah. Ya, sahabat Abu Bakrah mengatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika datang kepada beliau adanya perkara yang menyenangkan atau boleh diberikan kabar gembira, maka beliau langsung tersungkur sujud dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini perbuatan langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mendapatkan kabar yang sangat menggembirakan. Dan kabar yang menggembirakan itu bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ketika berkaitan dengan urusan akhirat. Ya. Seperti misalnya ada satu kabilah yang masuk Islam, sampaikan kepada beliau, dia sangat gembira. Atau pasukan yang dikirim menang dalam peperangan, sangat gembira. Ya. Nah, ini sikap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini dipegang oleh jumhur ulama seperti Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad dan imam yang lain. Adapun secara sujudnya, cara sujud syukur ini itu sama dengan sujud biasa atau sujud tilawah. Sujudnya satu kali. Ya, sujudnya hanya satu kali. Jadi kita ketika dalam kondisi berdiri ataupun duduk, kalau kita mendapatkan kabar gembira itu atau mendapatkan kenikmatan yang luar biasa, maka secara spontanitas langsung sujud, ya, sebagai bentuk kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, apakah boleh melakukan sujud syukur dalam kondisi yang tidak suci? Ya. Maka perkataan yang paling kuat di antara pendapat ulama kita bahwasanya dibolehkan. Dibolehkan untuk sujud syukur sekalipun dalam kondisi tidak suci. Tidak harus pergi berwudu dulu baru melakukan sujud syukur, karena dia bersifat spontanitas. Ya, hanya saja memang disunnahkan dia sujud syukur dalam kondisi suci dan bersih, tapi bukan syarat. Ya, disunnahkan. Kemudian
Apakah boleh sujud syukur di waktu-waktu terlarang untuk melaksanakan sholat? Misalnya antara asar dengan maghrib, antara subuh dengan terbitnya matahari. Ya, apakah boleh melakukan sujud syukur di situ? Maka juga tidak masalah melakukan sujud syukur di antara waktu itu. Karena sujud syukur ini bukan sholat. Ya, bukan sholat, sehingga tidak masuk dalam larangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk melaksanakan sholat di waktu-waktu tersebut. Bagaimana kalau di dalam sholat? Ya. Apakah diperbolehkan melakukan sujud syukur sementara melaksanakan sholat? Tiba-tiba misalnya dalam sholat dia mengingat dia mendapatkan kenikmatan luar biasa. Nah, apakah langsung dia sujud di dalam sholatnya? Ya, memang ada satu riwayat dari Imam Ahmad mengatakan bahwasannya dibolehkan sujud syukur dalam sholat. Hanya saja ini disanggah oleh jumhur ulama, ya, dan mengatakan bahwasannya tidak tepat kalau dikatakan boleh melakukan sujud syukur di dalam sholat, karena sujud syukur ini dianggap gerakan tambahan, ya, dan tidak boleh melakukan gerakan tambahan di dalam sholat. Apalagi kalau sampai merubah posisi, bahkan itu bisa membatalkan sholat. Jadi misalnya masih dalam posisi berdiri, tiba-tiba ingat nikmat, langsung sujud syukur. Nanti kan berubah posisinya dari berdiri menjadi sujud. Nah, sehingga jumhur ulama memandang bahwasanya ini bisa membatalkan sholat, sehingga tidak boleh sujud syukur ketika melaksanakan sholat. Jadi harus ditunggu nanti selesai melaksanakan sholat baru melakukan sujud syukur. Nah, sekali lagi sujud syukur ini dilakukan bukan setiap saat, ya, tapi nanti ketika mendapatkan dan merasakan nikmat yang luar biasa. Begitu juga ketika mengetahui bahwasanya ada keburukan yang akan menimpa dirinya lalu tiba-tiba hilang, ya, atau tidak jadi menimpa dirinya. Ini juga sujud syukur. Nah, boleh. Kemudian selanjutnya kita bahas di sini adalah sujud sahwi. Ya, sujud sahwi. Kenapa dikatakan sujud sahwi? As-sahwu dalam bahasa Arab itu artinya an-nisyan, ya, atau lupa. Berarti sujud sahwi itu adalah sujud karena lupa. Ya. Karena lupa. Disebutkan di sini nisyanus syai' wal ghaflatu anhu wa zahabul qalbi anhu ila ghairihi. Yang dimaksud dengan sahwu di sini adalah ketika seseorang lupa sesuatu atau lalai darinya, atau hatinya itu fokus ke yang lain. Ya, disebut dengan nisyan. Ya, nisyan yang sepadan dengan kata sahun, ya, kata sahun. Adapun sujud sahwi disebutkan di sini, huwa ma yakunu fi akhiris salati aw ba'daha li jabri khalalin bi tarki ma'murin bihi aw fi'li ba'di manhiyin anhu duna ta'ammudin. Ya. Sujud sahwi di sini adalah sujud yang dilakukan di akhir salat atau di penghujung salat atau setelah salat. Hal ini untuk menutupi kekurangan karena meninggalkan perintah atau meninggalkan gerakan dalam salat, ya, atau melakukan larangan dalam salat tanpa ada unsur kesengajaan. Nah, ini yang mengikat ini paling belakang, ya, tidak ada unsur kesengajaan, berarti kan lupa atau lalai, ya. Kalau dikatakan tidak ada unsur kesengajaan, berarti kalau ada unsur kesengajaan bukan disyariatkan sujud sahwi tapi batal sholat. Misalnya ada orang yang melaksanakan sholat tapi sengaja tidak baca surah Al-Fatihah, ya, batal sholatnya karena dia meninggalkan rukun dengan sengaja, jadi dia harus ulang. Ya, tapi kalau lupa, nah itu ada hukum-hukumnya, nanti kita bahas sebentar. Mungkin kita bertanya, kenapa Nabi kita Muhammad SAW dalam beberapa hadis itu
disebutkan beliau kadang lupa dalam sholat. Padahal beliau seorang nabi. Ya. Apakah beliau dikatakan lalai dalam sholatnya atau bagaimana? Jadi sebenarnya ketika Rasulullah SAW ini lupa dalam sholatnya, ini adalah karunia yang sangat besar untuk umatnya. Ya, kenapa? Karena beliau memberikan contoh kepada kita. Bagaimana kalau orang lupa di dalam sholatnya? Apa yang harus dilakukan? Ya, coba kita bayangkan bagaimana kalau beliau tidak pernah lupa dalam sholat. Maka tidak ada yang bisa dicontoh dari beliau. Bagaimana sikapnya seseorang ketika lupa dalam sholatnya. Itu hikmahnya luar biasa. Dan seperti kita sebutkan beberapa kondisi Nabi kita Muhammad SAW itu memberikan contoh ketika lupa di dalam sholat. Ittafaqal madzahib ala masyru'iyati sujudis sahwi liman waqa'a lahu fi sholati ma jara min an-nabi sallallahu alaihi wasallam aw nahwahu ala wajhi sahwi. Jadi para ulama telah sepakat bahwasanya sujud sahwi ini disyariatkan, ya, bagi orang yang lupa di dalam sholatnya, dan caranya sebagaimana yang telah diriwayatkan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini sujud sahwi ini jemaah sekalian, dia perlu untuk di murajaah. Ya, kembali dilihat kenapa, karena jarang terjadi sehingga kadang orang tidak tahu apa yang harus dilakukan ketika lupa dalam sholat. Maka saya dapatkan kadang sebagian imam dalam sholat itu tidak paham tentang hukum-hukum sujud sahwi. Ya, ada imamnya lupa, kemudian ternyata tunggu setelah sholat ternyata tidak sujud sahwi. Ada juga yang sujud sahwi tapi sujudnya hanya satu kali, ya, tidak sujud dua kali. Ya. Nah, di sini ada beberapa riwayat tentang kejadian yang pernah dialami oleh Rasulullah SAW berkaitan dengan sujud sahwi ini dan bagaimana arahan beliau. Di hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ini sebenarnya pernah kita bacakan hadisnya, ya, ketika menjelaskan tentang keutamaan azan. Ya, beliau bersabda, "Idza nudiya bil adzani adbara syaitanu lahu durah hatta la yasma' al azan." Apabila telah dikumandangkan azan, maka syaitan itu akan berpaling. Ya, berpaling maksudnya lari meninggalkan azan itu, sampai Rasul mengatakan, ya, dia memiliki suara kentut, ya, saking takutnya dengan azan, sampai dia tidak mendengarkan azan itu lagi, ya, jadi jauh, lari di tempat yang jauh. Fa idza qudiyal azanu aqbala, ketika sudah selesai dikumandangkan azan, maka dia akan datang lagi, ya, datang lagi menggoda, mengganggu orang yang sedang melaksanakan salat sunnah. Fa idza suwiba adbara, dan ketika salat itu diiqamah, ya, diserukan kembali untuk ditegakkan, maka dia berpaling lagi, lari lagi meninggalkan. Fa idza qudiyat taswibu aqbala, tapi ketika selesai diqamat maka dia akan datang lagi. Ya. Ini jadi tidak ada jaraknya itu setan, Pak, ya. Yakhturu bainal mar'i wa nafsihi, dan dia akan menghalangi seseorang yang melaksanakan salat antara dirinya dengan jiwanya. Artinya dia tidak menguasai jiwanya ketika melaksanakan salat, sehingga setan itu berusaha untuk memalingkan jiwa itu dari menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga yang menghadap itu hanya tubuh kita menghadap ke arah kiblat, tapi jiwa kita tidak menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaqulu uzkur kadza lima lam yakun yazkur. Maka syaitan itu membisikkan ke dalam jiwa manusia, ingat ini, ingat yang ini. Ya, jadi sampai Rasul mengatakan, sampai orang itu akan mengingat sesuatu yang tidak diingat sebelum salat.
Bahkan sesuatu yang dilupa sebelum sholat itu ingatnya di dalam sholat. Ya. Jadi kalau kita lupa sesuatu misalnya sebelum sholat, lupa di mana kita taruh kunci kendaraan misalnya, ya. Itu biasanya muncul dalam sholat, Pak. Ya, karena ada yang bantu. Siapa? Setan yang bantu. Ya. Jadi kalau sebelum sholat pusing, di mana dicari tadi itu kunci motor saya. Ya, pas takbir tidak tahu kemudian saya taruh di atas lemari bading. Nah, itu sudah masuk di situ setan itu ya. Ya. Hatta yazallu ar-rajul la yadri kam shalla. Ya, sampai orang itu tidak tahu sudah berapa rakaat salatnya. Ya. Karena lupa. Sudah tidak sadar dalam salatnya. Fa idza lam yadri ahadukum kam shalla falyasjud sajdataini wa huwa jalisun. Nah, Rasul mengatakan kalau salah seorang di antara kalian lupa ya berapa jumlah rakaatnya, maka hendaklah dia melakukan sujud sahwi ketika dia dalam posisi jalis duduk ya. Maksudnya duduk terakhir ketika tahiyat. Nanti kita bahas ini bagaimana kalau dia ragu sudah berapa rakaat dikerjakan, apakah 2 atau 3. Ya. Yang jelas di sini beliau memerintahkan sujud, ya maksudnya sujud sahwi di penghujung salat. Kemudian hadis lain yang juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, juga dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ihda salatil ashi imma adh-dhuhra wa imma al-'asr. Fa sallama fi rak'ataini. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melaksanakan salat ya salah satu di antara salat di siang hari. Ya, apakah itu salat zuhur atau salat asar, ya. Di sini perawinya agak ragu ya, tapi biasa dikatakan kalau bukan salat zuhur, salat asar. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu kan imam ya. Baru melaksanakan 2 rakaat, beliau sudah salam. Ya. Baru 2 rakaat sudah salam. Bayangkan Nabi kita 2 rakaat sudah salam. Sebutkan di sini fa'ata jaza'an fi qiblatil masjid fastandada ilaiha. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bergeser ke arah kiblat masjid dan bersandar di tembok, maksudnya di dinding masjid ya. Wa kharaja sur'anan nas. Kemudian sebagian sahabat sudah keluar ya, agak cepat keluar dari masjid. Faqama Dzul Yadain. Tiba-tiba ada sahabat yang bergelar Dzul Yadain. Dia berdiri mendekati Rasulullah SAW karena tidak sahabat yang lain berani maju. Ya. Ada sahabat yang berbisik di belakang tapi tidak berani maju ya. Dzul Yadain ini memberikan diri maju ke depan menghadap ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa dikatakan, ya Rasulullah, aku siratis salatu am nasid. Wahai Rasulullah, tadi itu memang salat kita sudah disingkat ya. Maksudnya bukan lagi 4 rakaat, tinggal 2 rakaat ya Rasulullah. Atau Rasulullah yang lupa. Gitu kan? Jadi memang ada kemungkinannya salat itu diringkas seperti salat ketika musafir yang asalnya 4 menjadi 2 rakaat, atau Rasulullah yang lupa. Nah, apa kata Rasulullah SAW? Yaqul fanazara Nabi sallallahu alaihi wasallam yaminan wa shimalan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memandang ke kanan dan ke kiri, maksudnya memandang ke kiri, maksudnya melihat sahabat yang lain. Ya, ingin mencari kebenaran daripada cross check daripada Dzul Yadain. Dalam hadis lain Rasulullah pernah mengatakan, tidak, salat tidak diringkas dan saya juga tidak lupa. Sampai Rasulullah sini mengatakan saya tidak lupa. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabat, "Ma yakunu Dzul Yadain?" Ya. Apa yang dikatakan sama Dzul Yadain ini? Apakah benar atau salah? Ya. Para sahabat mengatakan, qalu sadaqa wa lam tusalli illa rak'atain. Ya.
Maka para sahabat mengatakan, betul sudah jadi apa dibilang sudah jadi ini. Rasulullah hanya melaksanakan sholat 2 rakaat tadi ya. Ya, jadi setelah Rasulullah sendiri kosnya kepada sahabat yang lain, ternyata dikatakan hampir sahabat itu semuanya sepakat bahwasanya kita melaksanakan sholat hanya 2 rakaat yang seharusnya 4 rakaat. Fa shalla rak'ataini wa sallama tsumma kabbara wa sajada tsumma kabbara wa rafa. Ya. Maka ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mendengarkan sahabat mengatakan bahwasanya cuma 2 rakaat, beliau langsung berdiri menambah 2 rakaat. Ya, menambah 2 rakaat. Setelah itu salam, baru sujud 2 kali, sujud sahwi, baru salam lagi. Ya, baru salam lagi. Jadi di sini beliau menambah 2 rakaat karena kurang 2 rakaat. Sekalipun terjadi percakapan mengantarai. Kenapa? Karena percakapan itu masih berkaitan dengan maslahat salat. Nah, sehingga boleh langsung disambung, ya, disambung ditambah 1 rakaat, tidak usah diulang dari awal. Ya, tapi sujudnya setelah salam. Hadis yang ketiga disebutkan di sini, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam An-Nasa'i dan Imam Ibnu Majah dari sahabat Imran bin Husain. Ya, dia mirip dengan hadis Abu Hurairah tadi. Yang disebutkan di sini, wa sallama min salasi raka'at, falamma qila lahu shalla rak'atan tsumma sallama tsumma sajada sajdataini tsumma sallama. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah melaksanakan salat zuhur atau asar, tapi rakaat ketiga beliau salam. Ya, beliau duduk tahiyat lalu salam. Ya, dan jangan sampai menegur karena sahabat mestinya mengucapkan subhanallah. Kenapa? Karena sahabat takut jangan sampai salat dirubah bentuknya. Jangan sampai sementara Rasulullah salat turun Jibril mengatakan bahwasanya salat zuhur hanya 3 rakaat. Kan itu kan, maka sahabat tidak berani untuk menegur. Nanti setelah salat baru sahabat mengatakan, wahai Rasulullah, salatnya kita cuma 3 rakaat. Ya, maka Rasulullah menambah lagi 1 rakaat, lalu salam, kemudian sujud sahwi 2 kali, baru salam lagi. Ya, ini. Kemudian yang keempat di sini disebutkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Buhainah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qama min salati az-zuhri wa alaihi julus. Falamma atamma salatahu sajada sajdatayn yukabbiru fi kulli sajdatin wa huwa jalisun qabla an yusallim. Wa sajadahuma an-nasu ma'hu makana ma nasiya minal julus. Ya. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melaksanakan salat zuhur, beliau berdiri pada posisi yang seharusnya boleh duduk, mestinya untuk tahiyat. Tahiyat pertama, ya, tahiyat pertama. Beliau lupa tahiyat pertama. Ya, langsung berdiri ke rakaat ketiga, ya, rakaat ketiga. Maka ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak kembali ke posisi duduk untuk tahiyat pertama. Tapi beliau melanjutkan salatnya sampai 4 rakaat, baru beliau duduk untuk melaksanakan sujud sahwi sebelum salam. Ya, kalau tadi kan setelah salam, ini sebelum salam, ya, sebelum salam. Dan para sahabat pun ikut melakukan sujud sahwi bersama beliau. Ya. Belum masuk isya ya? Isya waktu 8 menit. Ya, saya selesaikan dulu ya. Riwayat yang kelima disebutkan di sini dari hadis yang diriwayatkan juga oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam falamma sallama qila lahu ya Rasulullah ahadatsa fi sholati syai'." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melaksanakan salat, ketika beliau salam, maka ada di antara sahabat yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Rasulullah, apakah terjadi sesuatu dengan salat kita?"
Maka Rasul mengatakan apa itu? Maka Rasul menyebutkan ada kekurangan-kekurangan di dalam salat. Fasana rijlaihi wastaqbala al-qiblata fasajada sajdataini tsumma sallama. Ya, ketika dia mengetahui bahwasanya ada kekurangan dalam salat, maka beliau langsung mengatur posisi kakinya seperti posisi orang yang tahiyat, lalu menghadap kiblat, lalu sujud 2 kali, lalu salam. Ya, lalu salam. Summa aqbal alaina biwajhihi, kemudian setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadap ke kami dengan wajahnya. Di perkataan Abdullah bin Mas'ud, faqala, lalu beliau bersabda, innahu law hadasa fis salati syai'un anba'tukum bihi. Sesungguhnya kalau ada sesuatu yang terjadi pada salat, maksudnya ada perubahan dalam salat, maka saya pasti akan mengabarkan kepada kalian. Maksudnya sebelum salat supaya kalian tahu. Ya, walakin innama ana basyarun ansa kama tansaw. Akan tetapi saya ini manusia biasa seperti kalian, bisa lupa sebagaimana kalian bisa lupa. Artinya sifat manusia itu tetap melekat pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, tapi Rasulullah dimuliakan dengan adanya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Fa idza nasitu fadzakiruni. Kalau saya lupa dalam salat, maka ingatkan saya. Ini kata Rasul. Wa idza syakka ahadukum fi salatihi falyataharras sawa. Kalau salah seorang di antara kalian merasa ragu dalam salatnya, maka hendaklah dia berusaha untuk memilih yang mana dianggap lebih benar. Ya. Falyutimma alaihi, maka hendaklah dia menyempurnakan dengan itu salatnya. Summa liyasjud sajdataini, kemudian hendaklah dia sujud sebanyak 2 kali. Ya, sujud sahwi 2 kali. Ya. Kemudian yang terakhir sebutkan di sini hadisnya, hadis yang ke-6. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, Abu Daud, An-Nasa'i dan Ibnu Majah rahimahumullah taala. Dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza syakka ahadukum fi salatihi falam yadri kam shalla asalasan am arba'an." Apabila salah seorang di antara kalian merasa ragu dalam salatnya dan dia tidak tahu apakah dia sudah salatnya sudah 3 rakaat atau 4 rakaat, falyatrah asyak. Beliau mengatakan hendaknya dia menghilangkan keraguan itu. Ya. Bagaimana caranya menghilangkan keraguan itu? Beliau mengatakan waliyabni ala mastaiqan. Hendaknya dia membangun salatnya di atas apa yang telah meyakinkan dirinya. Yang meyakinkan dirinya. Jadi kalau kita ragu antara 3 dan 4 misalnya, kita coba ingat-ingat, ya. Cari pendekatan, ya. Sebenarnya rakaat ke-3 atau rakaat ke-4. Kalau ada yang bisa memperkuat salah satunya, maka itu diambil dan hilangkan keraguan. Yang masalah itu kalau sama-sama, ya, 3 dan 4-nya itu tidak bisa diperkuat salah satunya. Ya kan, kita tahu ini sudah 3 atau 4. Lama dipikirkan tidak ada yang menentu. Ya, tetap ragu. Maka Rasulullah mengatakan, "Falyabni alal aqal." Hendaknya dalam kondisi seperti ini dia ambil yang tersedikit. Ya, dia ambil yang tersedikit. Misalnya ragu antara 3 dan 4, ambil yang 3. Ya. Dia ragu antara 2 dan 3, ambil yang 2. Nah, itu caranya, ya. Itu caranya. Summa yasjud sajdataini qabla an yusallim, kemudian dia sujud 2 kali sebelum salam. Ya. Fa in kana shalla khamsan syafa'na lahu salatuhu. Kalau ternyata dia melaksanakan salat 5 rakaat. Ya, 5 rakaat. Ya, maka dikatakan tidak masalah. Karena memang dia lupa kan, maksudnya dia tidak sengaja melakukan salat 5 rakaat. Ya. Dan sehingga di sini boleh mengatakan syafa'na. Syafa'na itu artinya menjadi genap, ya. Padahal ini dikatakan 5, tapi dikatakan salatnya akan menanggung dia, menggenapkannya.
Wa in kana shalla itmaman li arba' kana targhiman lisyaitan. Tapi kalau dia telah melaksanakan salat secara sempurna, misalnya melaksanakan 4 rakaat yang memang seharusnya, maka kedua sujudnya itu akan menjadi penghinaan terhadap syaitan. Penghinaan terhadap syaitan. Dan riwayat lain beliau mengatakan sujudus sahwi jabran lin nuqsani wa targhiman lisyaitan. Sujud sahwi itu adalah untuk menutupi kekurangan dalam salat dan juga sekaligus untuk menghinakan syaitan. Ya, karena dengan sujud sahwi ini aktivitas syaitan itu ketika mendatangkan keraguan, was-was dalam hati kita itu langsung tertutupi ya dengan sujud sahwi itu. Ya. Saya kira demikian untuk kita bahas. Waktu kita terbatas untuk pembahasan kita. Insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan kita di pertemuan berikutnya. Di antaranya adalah kita akan bahas tentang sebab-sebab ya disyariatkannya namanya sujud sahwi atau kapan kita melakukan sujud sahwi. Di sini kita sudah mengetahui bahwasanya Rasulullah SAW sendiri ketika melaksanakan salat pernah lupa, dan lupanya itu adalah rahmat bagi umatnya. Sekarang demikian, kalau misalnya waktu yang tersisa bisa kita manfaatkan untuk sesi tanya jawab. Silakan. Ya, kalau tidak ada maka kita cukup sampai di sini ya. Ada? Ya. Sujud syukur apakah harus menghadap ke arah kiblat? Sujud syukur memang dianjurkan menghadap ke arah kiblat. Ya, tapi seandainya ada orang yang sujud syukur spontan langsung sujud dan ternyata tidak menghadap ke arah kiblat juga tidak masalah. Ya, tidak masalah karena dia bukan syarat sah daripada sujud syukur. Maka boleh sujud syukur sekalipun tidak menghadap ke arah kiblat. Tapi kalau bisa itu lebih bagus. Ya, lebih bagus. Ada lain? Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya. Kalau kita melakukan sujud syukur setelah salat, mau salat wajib atau salat sunnah, karena memang ketika sementara salat misalnya kita ingat bahwasanya kita mendapatkan nikmat yang besar atau ada nikmat yang luar biasa yang kita terima, tapi teringat dalam salat. Tadi kan dikatakan tidak boleh sujud syukur dalam salat. Berarti boleh kita sujud syukur setelah salat, mau salat wajib atau salat sunnah. Hanya saja bukan berarti kalau dikatakan boleh berarti dirutinkan setiap salat. Itu juga tidak boleh. Kalau misalnya setiap habis salat wajib atau salat sunnah sujud syukur, setiap habis salat sujud syukur, itu juga tidak boleh karena tidak ada contoh yang mengatakan bahwasanya Nabi pernah sujud syukur setiap habis selesai salat. Tapi kalau sekali-sekali karena iman diingatnya nikmat itu ketika sedang melaksanakan salat, maka boleh melakukan sujud syukur setelah salat. Ya. Iya, kalau setiap selesai salat langsung sujud, itu tidak boleh karena tidak ada riwayat. Ya, tidak ada riwayat. Dan pemicunya juga tidak ada. Pemicunya. Kalau dikatakan bahwasanya ibadah itu kan nikmat. Salat itu adalah nikmat. Kenapa tidak boleh kita mensyukurinya setelah salam langsung sujud syukur? Nah, kita mengatakan bahwasanya memang salat itu merupakan juga nikmat yang sangat besar kalau kita melaksanakan dengan sebaik mungkin. Ya, namun di sini tidak ada contoh dari Nabi SAW bahwasanya setiap selesai salat beliau melakukan sujud syukur. Nah, sehingga kita juga tidak melakukan sujud syukur. Ya, wallahu a'lam. Ya.
Masih ada? Ya. Ya, fadhal. Dalilnya, ya, apakah ketika melakukan sujud tilawah kita bertakbir? Ya, ini kalau kita lihat hadis-hadis yang berkaitan dengan sujud tilawah, bukan di sini, saya cari dari sini. Apakah memang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ketika sujud tilawah beliau bertakbir, ya, atau tidak? Ya. Ya, saya kurang dapat ya hadisnya yang pakai takbir ya. Ya, nampaknya hadis-hadis sebutkan di sini itu tidak pakai takbir. Ya, tidak pakai takbir. Tapi kalau dalam salat, para ulama kita mengatakan bahwasanya tetap pakai takbir. Ya, kenapa? Karena itu adalah perpindahan gerakan dalam salat. Dan setiap perpindahan dalam salat itu mesti dilakukan dengan adanya takbiratul intikal. Ya, takbir intikal, apalagi kalau imam, ya, maka dia harus mengingatkan makmum itu dengan cara takbir untuk melakukan sujud tilawah. Begitu juga ketika bangkit dari sujud. Ya, adapun ketika sendirian, ya maksudnya salat sendirian atau bukan salat sendirian di luar salat, ya maka boleh dia bertakbir, boleh tidak takbir. Ya, ketika dia melakukan sujud tilawah. Allah alam. Sudah dapat? Cukup? Ya. Kita cukupkan sampai di sini pembahasan kita dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.